Nggak mungkin juga kalau di kampung selalu penghasilan nggak ada, yang jelas pengeluaran yang banyak. Pernah kerja juga dengan orang Thailand. Nah, orang itulah bagi pengalaman lagi, semua diajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Zahri, nama panggilan Acut. Sekarang aktivitas di dapur memasak nasi goreng. Tunggu. Assalamualaikum. Pupur ya. Sabaran Leo. Yan, sorry betul. Sorry macam. Kacang sekilo. Usah. Dulu pernah kerja di showroom motor, jadi marketing selama 4 tahun. Habis SMA 2013, 2014 mulai kerja sampai 2018. 17. Habis itu bukalah usaha ponsel. Berjalan 3 bulan, belum ada rezeki ya. Belum ada rezeki, dibobol, masuk pencuri lah. Habislah barang semua, gagal. Cobaan kita gagal, tapi belum ada rezeki. Itu pusing-pusing lah di kampung, nggak tahu mau buat apa, mau kerja apa pun nggak tahu. Mau kerja bangunan pun nggak sanggup. Sebab belum pernah kerja bangunan, ada ikut-ikut kawan, belum mampu lah kan. Karena nggak bisa, belum bisa. Ya laptop. Rawit 40 ya dek. Kadang-kadang betul mak bang kayak je bang. Api merah lep 25 you dah video 15 lebih. Main ambo 10 lebih apa bang making apa bang bikin 10 lebih you. 10 lebih Itulah ambil kesimpulan. Telepon-telepon kawan yang ada di Malaysia, kawan kampung. Dialah bagi tahu, bagi info lah. Yang lebih akurat, berangkatlah ke Malaysia, minta izin dengan orang tua. Bulan 9 2018 sampai ke Malaysia, sana dijemput oleh kawan, langsung dibawa ke warung makan, restoran lah. Pertama datang biasalah, kita belum tahu apa-apa, mulailah kerja. Pertama suruh di belakang, bagian cuci pinggan. Pinggan pun hari pertama kerja, nggak tahu gimana, setinggi, habis membasuhkan dalam setiap hari. Pertama kerja belum tahu apa-apa, mau buat apa pun nggak tahu. Makanya kita kerja cuci piring di belakang dalam masa 6 bulan, lebih kurang lah 6 bulan. Ya, duduk. Setelah itu udah bisa lah potong bawang, potong cabai. Itu bolehlah, udah mulai masak-masak untuk sendiri. Lihatlah kawan-kawan yang lagi masak, coba-cobalah masak-masak. Kebetulan yang tukang masak itu nggak ada di tempat, mau salad, kadang dia istirahat, ada pesanan, saya lah yang masak, coba-coba. Walaupun nggak berani, kita nekat untuk mencoba. Disitulah mulai pertama main di dapur lah. Alhamdulillah sampai sekarang dah boleh lah goreng telur sekurang-kurangnya. Enam bulan itu mulai masak-masak, susah juga belajar untuk pegang kuali. Lepas itu kita udah kebiasaan biasa-biasa, pernah kerja juga dengan orang Thailand. Orang itulah bagi pengalaman lagi, semua diajarin. Dengan orang Thai ini ada belajar dua menu, orang ini ada belajar 2 menu, sampai bisa menguasai berapa menu lah. Waktu COVID, alhamdulillah kami ada lebih kurang lah 18 orang bos terbaik lah, karena dia tanggung semua kami, dibagi makan dan tempat tidur. Alhamdulillah. Dalam masa setahun setengah lebih kurang, mungkin di tempat lain nggak ada bang. Seperti itu bos bang. Setiap jauh dari keluarga kan ada rasa rindu. Nggak mungkin juga untuk selamanya di negeri orang. Pertengahan 2022 udah mulai normal, udah boleh kerja. Itulah betul-betul
fokus kerja. 3 bulan kerja, bulan 8 ambil kesimpulan untuk pulang kampung. Pertama sampai kampung, ya kita melepaskan kerinduan dulu dengan keluarga, pusing-pusing lah di kampung untuk silaturahim dengan keluarga, dengan teman-teman dekat. Lebih kurang di kampung ada sebulan lebih. Ambillah kesimpulan ke Banda Aceh. Nggak mungkin juga kalau di kampung selalu. Penghasilan nggak ada, yang jelas pengeluaran yang banyak. Ya, kalau nasi goreng mungkin favorit orang Aceh, makanan untuk malam lah. Biasanya kalau kita malam makan nasi goreng, kalau pagi nasi gurih, kalau tengah hari baru nasi putih dengan lauk. Biasanya kan orang Aceh biasanya makan banyak jahe, rengkuas, serai, asam sunti. Walaupun sekecil-kecil pun kan, yang penting kita usaha sendiri. Dapur Acut, kalau berasnya emang bukan beras jatuh bang, beras tangsi. Walaupun harga mahal, penting orang makan
puas bang. Kami kalau nasi goreng kampung dalam porsi pakai telur dadar, pakai telur mata sapi jual 12.000. Penting beras mahal, orang makan puas bang. Kita emang belanja untuk setiap hari, biar sayur, fresh, menu-menu lain atau makanan-makanan lain semua segar. Gak mungkin juga kita simpan untuk pakai untuk esok. Kurang oke lah bang. Oke, terima kasih. Nah, sekarang nanti yang ada nasi goreng Pattaya spesial, nasi goreng kampung, nasi goreng kerabu. Mungkin nasi goreng kerabu ini di tempat-tempat lain belum ada. Nah, cuma di dapur Acut yang mungkin yang ada nasi goreng kerabu ini. Sebab nasi goreng kerabu ini khas dari Kelantan, Malaysia. Sudah. Banyak orang pesan nasi goreng kampung, nasi goreng biasa lah, yang nasi goreng merah, nasi goreng kita Aceh lah. Mungkin yang kecil-kecil, anak-anak kecil nggak boleh makan pedas, boleh makan nasi goreng Cina. Ada banyak pilihan menu-menu lain.
Jadi lapung ya. Masya Allah, nasi goreng dapur Acut NZ. Oh. Nasi goreng kerabu dimasak live, ini masih hangat. Oke, kita coba dulu mata sapinya. Masya Allah. Wow. Bismillah. Serius. Enak sekali teman-teman, nasi goreng kerabu. Nasinya sangat harum, wangi rebung kala dan serinya. Beras yang dipakai juga mantap. Ini masih menggunakan beras Aceh tapi versi premiumnya ya. Kalau di sini beras tangsi, beras belang bintang super, salah satu yang premium. Kalau beras Aceh itu berasnya kecil-kecil. Tapi mantap dimasak nasi goreng. Nasi goreng Pattaya. Nampaknya seperti martabak. Teman-teman pasti tahu di dalamnya isi apa? Tentu saja nasi goreng. Martabak yang isinya nasi goreng, teman-teman. Ini katanya dari Thailand. Masya Allah. Di dalamnya bisa request. Ada yang biasa, ada yang spesial. Dan yang ini request isi dalamnya nasi goreng China. Banyak sayuran segar. Dan warnanya masih terang. Oke. Nasi goreng Pattaya. Bismillah. Masya Allah. Buka dari jam 4.30 sore sampai 1.30 malam. Bumbu yang belajaran di sana mungkin nggak bawa pulang ke Aceh. Soal rasa di lidah kita orang Aceh beda dengan lidah yang di sana. Sebab yang kita masak di sini biasanya banyak rempah-rempah khas Aceh lah. Beracik sendiri kita cocokkan dengan lidah yang orang Aceh punya rasa. Hari pertama mau buka lebih kurang lah kita belum kenal, orang pun belum mencicipikan rasa makanan kita. Ada 30 bungkus hari pertama lebih kurang, alhamdulillah kita pertama buka perkenalan lah bang. Sekarang lebih kurang 150 bungkus atau 100 lebih lah, di bawah 150, di atas 100 lebih kurang, alhamdulillah bang, berkat doa orang tua bang. Dalam menu nasi goreng berarti ada lauk, telur dadar, ayam crispy, ada udang, telur mata sapi goyang. Kalau modal, alhamdulillah kan tabungan yang kita bawa. Ekonomi kita cari di Malaysia gak sebanyak yang kita bayangkan juga karena posisi COVID banget. Alhamdulillah ada lah sikit-sikit. Kalau hujan, walaupun tempat ini kecil, alhamdulillah habis hujan nanti datang orang. Belum tentu lah rezeki banget. Buat teman-teman semua yang menonton video YouTube Hanif Hasbalah, jangan lupa datang ke Dapur Acut di Jalan AMD Lamdom, di depan warung kopi AMD Kopi, samping Air Kopi. Kalau penasaran ingin merasakan nasi goreng Acut, boleh singgah di Dapur Acut. Insya Allah, soal rasa lidah tak boleh bohong. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.